Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nadla. Kali ini kita akan membahas materi tentang waktu dan kecepatan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Jadi, pada pembahasan kali ini saya tidak membahas secara mendalam ya tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Namun, kita lebih ke mengulang atau membahas tentang sedikit rumus-rumus yang digunakan ketika untuk menjawab soal. Nah, yang pertama itu hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, adapun hubungannya di sini kita bahas tentang rumusnya. Jadi hubungan antara ketiganya kita representasikan ke dalam bentuk rumus. Yang pertama, jika teman-teman ingin mencari jarak, maka itu kita cari dengan mengalihkan kecepatan dengan waktu. Di sini sudah dibuat di mana S itu dilambangkan sebagai jarak dan F itu kecepatan serta T itu adalah waktu. Kemudian kalau kita mau mencari kecepatan gimana ya? Kalau kita mau mencari kecepatan yakni dengan membagi antara jarak dibagi dengan waktu. Begitu juga dengan waktu ya, yakni membagi jarak dengan kecepatan. Nah, ini sudah dijelaskan tentang lambang-lambangnya. Dimana tadi X itu adalah jarak, T itu adalah waktu yang dibutuhkan, kemudian F itu adalah kecepatan. Kemudian kita masuk ke kecepatan rata-rata yang dilambangkan dengan F. Namun di sini ada garis seperti umumnya ya untuk kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan sebuah benda tiap satuan waktu, di mana kecepatan rata-rata diperoleh dengan cara membagi besarnya perpindahan total dengan waktu tempuh total. Jadi gampangnya kalau tadi kita mau mencari F aja dia itu S atau jarak tempuh dibagi waktu, maka kalau kecepatan rata-rata itu adalah totalnya. Berarti S itu totalnya dan T itu totalnya. Jadi misalnya dalam soal itu ada diketahui beberapa jarak, misal dengan waktu yang berbeda, maka untuk mencari kecepatan rata-ratanya dengan menjumlahkan keseluruhan jaraknya dan menjumlahkan keseluruhan waktunya, kemudian dibagi. Gampangnya seperti itu ya kalau untuk rumus kecepatan rata-rata. Kemudian di sini kita bahas tentang rumus-rumus turunannya dari kecepatan. Yang pertama adalah waktu untuk menyusul. Ya, kalau menyusul teman-teman biasanya pasti ketinggalan ya gitu ya. Misalnya ada teman yang udah duluan jalan, kita tertinggal di belakang. Nah, waktu kita menyusul untuk bertemu dengan teman yang sudah duluan itu gimana? Kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Nah, di sini sudah ada gambar di mana ini ke sini itu adalah jarak. Kita misalkan titik ini sebagai O dan titik ini sebagai P. Jadi O ke P ini adalah lintasan atau jaraknya. Nah, di mana B itu kita misalkan sebagai mobil yang kedua dan A itu adalah sebagai mobil yang pertama. Di mana F2 itu adalah kecepatan dari mobil yang kedua dan F1 adalah kecepatan dari mobil yang pertama. Nah, untuk delta T sendiri adalah selisih waktu antara mobil pertama dan mobil kedua. Nah, jika A itu bergerak dengan kecepatan F1 dan B bergerak dengan kecepatan F2, di mana F2 itu harus lebih besar daripada F1. Kenapa harus lebih besar daripada F1? Karena kalau kita menyusul berarti kita harus lebih cepat daripada yang pertama. Kenapa? Supaya bisa bertemu. Tapi kalau misalnya F1-nya lebih besar ya berarti kita tertinggal dan nggak bakal jumpa gitu. Makanya F2 itu harus lebih besar daripada F1. Dalam lintasan dan arah yang sama. Jadi kalau misalnya jalannya berbeda, kita mau menyusul ya pasti nggak jumpa ya. Makanya harus dalam lintasan yang sama. Tetapi dengan selisih waktu yang dilambangkan dengan delta T, maka waktu yang diperlukan oleh B untuk menyusul A itu dirumuskan dengan, nah ini yang kita gunakan untuk mencari waktu susulnya. Waktu susul itu dilambangkan juga dengan T2 ya, atau waktu yang kedua. Waktu yang dibutuhkan B atau mobil yang kedua ini untuk menyusul A, makanya dilambangkan dengan T2, yakni sama dengan F1 atau kecepatan
yang pertama dibagi dengan kecepatan yang kedua dikurang kecepatan yang pertama dikali delta T atau selisih waktunya. Nah, ini kalau kita mencari waktu susul. Kemudian yang kedua adalah waktu berpapasan. Kalau tadi susul, yang ini berpapasan atau bertemu dengan arah yang berbeda ya, namun lintasannya sama. Nah, jika itu bergerak dengan kecepatan F1 dan B bergerak dengan kecepatan F2 dalam arah yang berlawanan dan memulai perjalanan dalam waktu yang sama, maka waktu yang diperlukan oleh A dan B untuk berpapasan, ya ilustrasinya seperti ini. Lintasan S, waktunya sama. Nah, waktu mereka berpapasan nanti gimana? Mungkin kecepatannya berbeda ya, mungkin F1 itu bisa lebih cepat atau F2 yang lebih cepat. Nah, nanti mereka bisa berpapasan di waktu keberapa, misalnya gitu ya. Nah, T papasan itu sama dengan T1 kalau misalnya dia T1 ataupun T2, dimana rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan yang pertama ditambah kecepatan yang kedua. Nah, ini kita gunakan untuk mencari waktu papasan. Oke, kita akan masuk ke resultan waktu. Nah, di sini jika T1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk orang yang pertama menyelesaikan sebuah pekerjaan, dan T2 adalah waktu yang diperlukan oleh orang kedua untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama, dan T3 adalah waktu yang diperlukan oleh orang ketiga, dan seterusnya, maka resultan waktunya itu dirumuskan dengan 1/TR atau resultan waktu sama dengan 1/T1, yakni T1 adalah waktu yang dibutuhkan orang yang pertama ditambah 1/T2 atau waktu yang dibutuhkan orang yang kedua ditambah 1/T3 atau waktu yang dibutuhkan orang yang ketiga, di mana catatannya mereka melakukan pekerjaan yang sama. Jadi yang kita gunakan rumusnya adalah yang ini ya. Ini untuk mencari resultan waktu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada ilustrasi kasus. Nah, Jimin itu membutuhkan waktu 8 jam untuk mengecat sebuah ruangan. Sedangkan Songhee hanya butuh waktu 6 jam untuk mengecat ruangan yang sama. Sedangkan Taemin bisa 2 jam lebih cepat dari Songhee untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, jika pekerjaan tersebut diselesaikan oleh mereka bertiga, berapa waktu yang mereka butuhkan? Nah, ini mencari resultan waktu. Kita gunakan rumus yang tadi ya, tapi kita cari dulu titik satunya berapa. Titik satunya jelas di sini 8 jam, karena yang pertama tadi Jimin ya, dia butuh waktu 8 jam untuk mengecat ruangan tersebut. Sedangkan Songhee dia butuh 6 jam, berarti T2-nya 6, 1/6. Ditambah Taemin katanya 2 jam lebih cepat, karena Songhee tadi dari Songhee, karena Songhee waktunya 6 jam, berarti 2 jam lebih cepat, yakni 6 kurang 2, kita peroleh hasilnya 4 ya, berarti T3-nya 4. Nah, kita udah dapat 1/TR atau resultan waktu sama dengan 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Kita cari penyebutnya, KPK dari ketiga penyebut ini, yakni 24 ya. 24 dibagi 8 hasilnya 3 dikali 1, 3/24. Ditambah 24 bagi 6 hasilnya 4 kali 1, 4/24. Ditambah 24 dibagi 4 hasilnya 6 dikali 1, 6/24. Nah, kita jumlahkan semuanya, nanti kita peroleh hasilnya 13/24. Nah, 13/24 ini kan 1/TR atau resultan waktu. Nah, untuk mencari TR-nya ya kita balik aja, berarti 24/13. Kita sederhanakan, nanti kita peroleh hasilnya adalah 1/11/13 jam atau 1 jam 15 menit. Nah, ini untuk resultan waktu atau waktu yang mereka butuhkan untuk mengerjakan atau mengecat ruangan yang sama kalau mereka bekerja bersama. Waktu yang dibutuhkan 1 jam 51 menit. Itu untuk resultan waktu ya. Kemudian kita masuk ke resultan kecepatan. Nah, jika F1 adalah kecepatan orang pertama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, F2 adalah kecepatan orang kedua, dan F3 adalah kecepatan orang ketiga, dan seterusnya, maka resultan kecepatannya dirumuskan dengan resultan kecepatan atau FR itu sama dengan F1 atau kecepatan yang pertama ditambah F2 atau kecepatan yang kedua ditambah F3 atau kecepatan yang ketiga, dan seterusnya. Nah, ini lebih gampang ya. Kalau tadi dia 1/1, nah ini
kita jumlahin aja semuanya kecepatan yang ada. Nah, contohnya di sini mesin yang pertama itu dapat membuat 600 baut tiap 12 menit, sedangkan mesin yang kedua dapat membuat 450 baut tiap 15 menit. Nah, di sini tentukan berapa menit waktu yang diperlukan oleh kedua mesin untuk membuat 2800 baut. Yang pertama kita cari dulu berapa kecepatannya, karena di sini diketahui dia 600 baut dengan waktunya 12 menit, ya kita cari kecepatan ya, S per T. 600 baut dibagi 12 menit. Maka kecepatannya berarti 50 baut dalam 1 menit kalau untuk yang mesin yang pertama. Sedangkan untuk mesin yang kedua caranya sama. Karena di sini tadi katanya dia membuat 450 baut tiap 15 menit, berarti 450 baut dibagi 15 menit hasilnya 30 baut dalam 1 menit. Nah, untuk FR-nya atau F total di sini itu sama dengan F1 tambah F2 atau 50 baut per menit ditambah 30 baut per menit, atau FR-nya 80 baut dalam 1 menit kalau untuk mereka berdua kalau mengerjakan secara bersamaan mesin 1 dan mesin 2. Nah, karena di sini berapa menit yang dibutuhkan untuk mendapatkan 2800 baut, berarti kita buat di sini 80 karena kecepatan totalnya tadi dikali waktu sama dengan 2800, atau gampangnya S sama dengan F kali T. Jadi masukkan kecepatan dikali waktunya karena dicari waktu ya. Maka T ini di sini 2800 dibagi 80 atau kita peroleh hasilnya 35 menit. Ini untuk resultan kecepatan. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.